Aku bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah pengetahuan versus pengenalan akan Tuhan. Coba kita buka dulu Daniel pasal 12 ayatnya yang keempat ya. Yo. Daniel pasal yang ke-12 ayatnya yang keempat. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan. Oke. Ya, saya tunggu ya yang masih mencari-cari. Semuanya sudah ketemu firman Tuhan? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menaikkanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di ayat ini Daniel diingatkan oleh Tuhan bahwa di akhir zaman pengetahuan itu akan bertambah. Katakan bersama-sama, pengetahuan bertambah. Pengetahuan bertambah. Saya kasih contoh. 10 tahun yang lalu, kalau kita ingin membuat makalah tulisan dengan 2000 kata, maka kita harus mengetikkannya atau mengerjakannya dengan tangan kita sendiri atau bantuan orang lain sampai 2000 kata itu terjadi. Tapi hari ini, kalau kita ingin buat makalah 2000 kata, kita cukup mengetikkan 20 kata saja, lalu AI akan mengerjakannya bagi kita. Nah, ini pengetahuan. Jadi kita nggak perlu heran, nggak perlu bingung, nggak perlu bertanya-tanya. Ternyata Alkitab sudah meramalkan, bukan meramalkan, Alkitab sudah memberikan penjelasan, Alkitab sudah mewahyukan bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan terus bertambah, pengetahuan akan terus berkembang. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap kita di tengah pengetahuan, di tengah teknologi, di tengah informasi, di tengah kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, anak-anak muda di tempat ini harus pahami, sekalipun pengetahuan itu semakin bertambah, tetapi engkau tidak boleh kehilangan yang namanya pengenalan akan firman Tuhan. Katakan pengenalan akan firman Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan itu tidak bisa didapat dengan pengetahuan. Banyak sekarang anak-anak muda, bahkan lulusan-lulusan teologi ya, nggak ada maksud menyindir siapapun, kalau disuruh misalnya menjabarkan sebuah ayat firman Tuhan, misalnya disuruh menyaksikan tentang satu ayat firman Tuhan, disuruh menceritakan apa yang kamu tangkap dari ayat firman Tuhan ini, apa yang kamu renungkan dari ayat firman Tuhan ini, maka yang cepat-cepat dilakukan apa? Masukkan ayatnya ke AI, lalu buat ketikan keluar. Pengetahuannya ada, tapi kita nggak kenal firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, bukan AI yang kita suruh merenungkan firman Tuhan. Sampai sini mengerti? Sampai sini mengerti? Bukan AI yang kita suruh saat teduh. Ya, sekarang kan berkembang bahan saat teduh dari AI, bahkan dibuat gambarnya gambar Tuhan Yesus. Ya, jadi saat teduhnya itu dari AI. Jadi AI ini yang saat teduh. Teman-teman, anak-anak muda, sekalipun pengetahuan ini semakin berkembang, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, pengenalanmu akan firman Tuhan itu berkembang. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi engkau pribadi lepas pribadi, engkau mengenal Tuhan. Katakan
terus mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, ya. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 13. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius 3 ya, kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 13 1 2 3 ya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi ini akan terjadi di akhir zaman. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan, maka penyesatan juga akan semakin bertambah. Why? Kenapa Kak? Banyak nggak kita hari ini menemukan, karena teknologi pengetahuan semakin berkembang, banyak video-video, banyak konten-konten yang direkayasa, yang dibuat semirip mungkin, seidentik mungkin, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ini benar atau tidak, ini tipuan atau tidak, ini menyesatkan atau tidak, ini suaranya benar atau tidak, ini wajahnya benar atau tidak. Mungkin hari ini kita masih bisa membedakan karena hasilnya itu masih bisa, suaranya itu masih kayak robot Kak, masih tahu kan. Ke depannya pengetahuan akan terus semakin bertambah, sehingga ayat ini akan digenapi. Banyak orang akan menyesatkan dan disesatkan. Tapi teman-teman, anak-anak Tuhan, ketika engkau mengenal Tuhan, engkau akan mengerti bahwa di dalam dirimu ada roh Allah yang Tuhan taruh. Dan firman Tuhan mengatakan roh itu memiliki karunia untuk engkau mengetahui dan membedakan bermacam-macam roh. Engkau akan mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang disesatkan, mana yang menyesatkan, mana yang tidak menyesatkan. Engkau akan mengerti. Itu sebabnya engkau perlu mengenal Allah. Engkau perlu bersekutu dengan roh Allah yang ada di dalammu. Mungkin secara pengetahuan, secara kemampuan, banyak manusia hari ini yang dikalahkan oleh AI. Tapi dengan baik, AI itu nggak punya roh. Hanya manusia yang diberi roh. Hanya manusia yang Tuhan taruh roh. Dan firman Tuhan katakan, nanti kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh itu akan mengajarimu segala sesuatu. Roh itu akan menuntunmu kepada segala kebenaran. Amin. Jadi di akhir zaman akan banyak penyesatan-penyesatan lah. Anak-anak di tempat ini, engkau harus mengerti. Engkau harus mengandalkan Roh Kudus supaya engkau tahu mana yang menyesatkan dan mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan. Apa yang akan dikerjakan oleh pengetahuan yang semakin berkembang, yang sifatnya menggerus pengenalan akan Tuhan? Saya nggak menentang pengetahuan, itu bagus, itu bisa membantu kita mengerjakan banyak hal. Tapi kita harus mengerti apa yang bisa dikerjakan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang digarisbawahi bisa menggerus pengenalan kita akan. Satu kali seorang hamba Tuhan iseng-iseng, dia punya asisten pribadi, ChatGPT, lalu dia ketik, jika engkau adalah sebagai iblis. Ketik kan, kalau kita ketik di ChatGPT itu kan dijawab ya. Tapi ini jangan dipraktekkan. Saya mau anak-anak muda waktu saya khotbah ini fokusnya sama Tuhan, bukan sama AI-nya. Ini harus disingkapkan supaya kalian mengerti. Jadi diketik, jika engkau adalah iblis, apa yang akan engkau lakukan untuk menghancurkan iman orang Kristen menggunakan AI, terutama fokus kepada anak-anak muda. Jadi dibuat secara detail pertanyaan. Maka jawaban yang muncul ada 5. Coba perhatikan ya. Yang pertama, akan menggunakan AI untuk menafsirkan Alkitab daripada membacanya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi instan aja, nggak perlu baca. Tinggal ketik ayatnya, disuruh AI yang tafsirkan. Jadi kita nggak perlu lagi baca, nggak perlu lagi renungkan. Jadi yang menafsirkan AI itu yang pertama, hati-hati. Hati-hati. Bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah,
hati. Itu yang akan dilakukan, menggunakan AI untuk menafsirkan Alkitab. Jadi bukan lagi membaca dan merenungkan. Yang kedua, mengandalkan AI dalam mengambil keputusan, bukan lagi berdoa. Jadi kalau mau memutuskan segala sesuatu, yang ditanya AI, apakah aku cocok menggunakan baju ini? Aku adalah anak remaja berusia 12 tahun, bersekolah di sini. Semuanya AI. Apakah aku cocok bekerja seperti ini? Apakah aku cocok berpacaran dengan dia? Dimasukkan data-data apa? Semuanya melakukan keputusan, bukan lagi berdoa bertanya Tuhan, tapi tanyanya kemana? Ke ChatGPT. Hati-hati. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, aku itu KI, aku itu, puji Tuhan. Hari ini kita diluruskan ke jalan yang benar. Yang ketiga, menggantikan hubungan manusia dengan interaksi bersama AI. Bahkan ada yang menikah dengan, jawab, ada yang menikah dengan AI. Ada yang tunangan sama AI, ada yang menikah sama AI. Itulah caranya, menggantikan interaksi dengan manusia dengan interaksi dengan AI. Penelitian di tahun 2025 itu menyatakan bahwa AI bukan lagi digunakan untuk bekerja saja, bukan lagi digunakan untuk menciptakan animasi untuk film animasi, bukan lagi digunakan untuk menciptakan kreativitas, tetapi fakta mengejutkan, fakta membuat hati miris, fakta membuat kita terkejut bahwa tahun 2025 AI bukan hanya dipakai untuk pekerjaan, tapi AI dipakai untuk curhat. Wow. Firman Tuhan yang berkata di dalam Alkitab, kasih kebanyakan orang semakin dingin, sedang digenapi. Kenapa orang nggak mau lagi curhat sama manusia? Yang pertama, karena nggak ada lagi manusia yang mau diajak curhat. Semuanya sibuk dengan dirinya. Yang kedua, kenapa? Karena orang lebih nyaman tertutup, nggak mau kehidupannya diekspos. Hati-hati. Jangan pernah coba-coba curhat sama AI. Kak, coba-coba kok. Kenapa? Saya akan jelasin. Kenapa kita nggak boleh curhat sama AI itu? Cara kerjanya, ketika engkau mulai mengetikkan segala sesuatu tentang dirimu, perhatikan, dia nggak akan pernah menentang engkau secara terang-terangan. Sekalipun engkau salah, kalaupun engkau mengatakan sesuatu yang salah, engkau curhat, dia nggak akan pernah menentang engkau secara terang-terangan dan berkata itu salah, itu dosa. Dia akan menggiring opinimu dan dia akan mulai memberikan argumen-argumen yang seolah-olah membela dirimu, membenarkan dirimu, mendukung dirimu, empati samamu. Makanya banyak orang yang pada akhirnya lebih nyaman curhat sama manusia. Kenapa? Kalau dia curhat sama manusia, sama pemimpin rohaninya akan bilang itu salah, dek. Tapi AI no, dia akan berempati samamu, dia akan berempati terhadap keadaanmu, dan dia akan mulai berargumen-argumen yang membenarkan dirimu. Ya, ada satu kisah di Alkitab, Yusuf ketika dia ada dalam penjara. Dia ketemu sama juru minum sama juru roti, ya. Lalu Yusuf bilang gini sama temannya juru minum juru roti, kenapa engkau murung? Pertanyaan ini aneh ya. Kok bisa-bisanya Yusuf di penjara nanya orang kenapa engkau murung? Lah itu penjara loh. Itu bukan hotel bintang 4, itu bukan taman bermain, itu bukan mall. Tapi Yusuf ini kok aneh di dalam penjara nanya. Ya jelas lah orang murung. Harusnya kita berpikir begitu kan? Ya jelas dong murung. Tapi yang saya tangkap dari kejadian ini adalah Yusuf adalah pribadi, sekalipun dia di penjara, sekalipun dia dalam keadaan tidak baik, Yusuf punya hati yang peduli sama orang lain. Yusuf punya hati yang namanya care sama orang lain. Yusuf bisa melihat temannya itu murung lalu wajahnya. Yusuf itu ya, dia tanya, kau kenapa? Kenapa murung? Ini yang dibutuhkan dunia hari-hari ini. Kehadiran anak-anak Tuhan yang care sama sekelilingnya.
Lalu dia katakan begini kan, jangan curhat sama AI ya. Coba curhat sama aku aja. Ya, curhat sama aku aja. Ya. Kenapa terjadi? Karena dunia kehabisan orang yang mau peduli, sehingga muncul iblis lewat ilmu pengetahuan, dan ini menunjukkan yang kemudian apa yang dilakukannya untuk membuat menyesatkan kita dari pengenalan akan Tuhan. Ini dia, perhatikan. Membenarkan dosa dengan jawaban yang hampir alkitabiah, tapi bukan alkitabiah. Membenarkan dosa dengan jawaban yang bukan yang hampir alkitabiah, tapi bukan alkitabiah. Contohnya, love is love. Kasih itu ya kasih. Cinta itu ya cinta. Jadi kalau aku cinta sama sesama jenisku pun, ya itu cinta. Itu bohong. Seolah-olah itu alkitabiah. Seolah-olah itu ya kasih. No, itu bukan alkitabiah, itu kebohongan. Firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Kasih itu bersumber dari Allah. Kasih itu bersumber pada kebenaran. Kalau kita jatuh cinta kepada sesama jenis, kalau di luar sana ada orang yang jatuh cinta kepada sesama jenis dan katakan love is love, ya kasih, cinta itu ya cinta. Ya nggak apa-apa kalau aku rasa cinta, itu kebohongan. Jadi dia akan memberi jawaban yang seolah-olah alkitabiah, tetapi itu bukan alkitabiah. Yang terakhir, apa yang dia lakukan? Menemukan identitas pribadimu dari pernyataan AI. Yang saya bilang tadi. Jadi dibuat nih, dikasih fotonya, cetek foto dirinya, kirim ke AI, terus dibuat saya usia segini, atau pakai tanda tangannya, atau ya nanti AI yang mendeskripsikan kamu orang yang seperti ini, kamu orang yang seperti ini. Nah, identitasmu itu apa yang kita katakan, apa yang saya katakan. Aku menenun engkau, aku membentuk buah pinggangmu, engkau serupa dengan gambaranmu, engkau mulia bagi. Itu identitasmu, nak. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan itu identitas, bukan apa yang mau masukkan ke AI atau ChatGPT. Saya mau lanjut. Ya, jadi kalau hari ini nanti nggak sempat ice breaker nggak apa-apa. Ini penting. Nah, minggu depan saya akan bagikan bagaimana kita, tips apa yang akan kita lakukan supaya kita nggak tergerus dengan perkembangan zaman. Sebelum sampai ke sana, saya akan bagikan yang terakhir, ancaman-ancaman apa yang dilakukan iblis lewat AI. Yang pertama, hati kita. Dia akan menggeser hati kita. Dia akan membuat hati kita lebih condong kepadanya ketimbang kita bertanya kepada Tuhan. Ya, dia akan membuat kita lebih tertarik kepadanya. Bahkan lucu sekali. Pernah dibuat penelitian jawaban manusia. Jadi diketik jawaban sama jawaban yang diberi AI dibandingkan, itu kata-katanya lebih bagus, lebih empati yang dijawab AI daripada yang dijawab manusia. Sehingga ini akan membuat hati kita lebih condong. Lebih condong. Yang pertama, dia akan menggeser hati kita dari Tuhan kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa yang akan ancaman yang terjadi yang akan dilakukan iblis lewat pengetahuan ini, lewat AI. Yang kedua adalah pikiran kita akan digeser. Penggunaan AI menurunkan kemampuan berpikir kritis kita. Jadi kita ini Tuhan tahu kemampuan berpikir kritis. Siapa di sini anak sekolah yang ngerjakan tugas di foto, langsung soalnya kirim ke AI atau ChatGPT? Ada. Angkat tangan semua. Menurunkan berpikir kritis. Nah, ini yang iblis mau. Lalu Kak, bagaimana caranya? Aku nggak boleh ya pakai ChatGPT. Aku nggak boleh ya. Gini caranya, ya. Saya akan paparkan bagaimana caranya. Kalau kita mau menggunakan teknologi ini untuk membantu kita, yang pertama, jangan langsung minta jawaban soal dari AI. Itu tadi foto
3 foto. Jangan langsung. Tapi apa yang harusnya kita katakan? Kita harusnya minta petunjuk dan penjelasan. Minta pemaparan. Jadi otakmu juga ikut belajar. Bukan dia yang menjawab. Jadi diganti. Jadi bukan langsung dipoto soalnya, tapi diminta, tolong bantu saya untuk mengerti penjelasan, penyelesaian dari soal ini. Berikan saya penjelasan yang jelas. Maka dia akan menjadi seperti guru tutorialmu. Lalu kau mulai belajar. Paham? Yang kedua, jangan tanya AI sebelum kita mencoba dulu. Anak sekolah kalau ketemu soal PR, jawab dulu sama buku, pakai dulu pikirannya. Usaha dulu, effort dulu. Kalau udah mentok baru tanya. Mulai hari ini mau berubah. Siapa yang hari ini otaknya gak mau jadi popcorn brain, gak mau jadi penurunan pada otaknya? Siapa yang mau? Otaknya terus semak. Ayo angkat tangannya. Oh, berarti yang lain mau otaknya popcorn brain ya? Otaknya menurun ya? Ya, dilatih. Jadi jangan langsung suruh AI menyelesaikan, tapi masukkan dulu, usahakan jawabanmu. Lalu bagaimana caranya untuk tahu benar apa salahnya? Setelah kita kerjakan, kita masukkan. Untuk soal titik, ketik soalnya, saya menjawab ini. Apakah jawaban saya sudah tepat? Jika belum, tolong bantu saya untuk mengerti cara mengerjakannya dengan tepat. Beda ya? Kalau kamu mau mengendalikan teknologi, maka kamu harus mampu berpikir bagaimana mengetikkan supaya dia membantu mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita? Ini dia nih. Jangan langsung copy paste jawaban AI. Copy paste pindahkan ke buku. Pindahkan ke file. Siapa di sini punya pacar? Ada yang punya pacar kan? Kalau si Budi kirim surat sama pakai AI, seneng nggak ya? Gak seneng dong. Copy paste, kata-katanya romantis, tapi copy paste. Selamat ulang tahun kekasihku Ade, salin copy paste ya kan? Jangan langsung copy paste, tapi apa? Pahami jawaban AI, lalu tulis kembali dengan bahasamu sendiri. Ya anakku, supaya kalian berkembang menjadi anak-anak generasi emas, kalian harus mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan teknologi. Saya nggak akan perpanjang khotbah ini karena minggu depan saya akan sambung. Ya, jadi apa yang akan digerus sama AI, hatimu akan dialihkan, pemikiranmu akan diturunkan. Yang terakhir, yang terakhir ini benar yang terakhir. Apa yang akan dilakukannya? Dia akan membuat yang namanya distraction. Apa itu distraction? Pengalihan. Ya, pengalihan. Apa itu pengalihan? Hari ini konten-konten yang menggunakan pengetahuan AI itu akan dibuat semenarik mungkin, dan dia mengetahui algoritmamu. Dia tahu konten apa yang paling kau butuhkan. Dia tahu konten apa yang paling menarik bagimu. Jadi yang menarik bagi saya akan berbeda dari yang menarik buat Junita. Yang menarik buat Junita akan berbeda dengan yang menarik buat Ade. Itu tergantung apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau buka, dan dia mengerti. Dan faktanya hari ini, mirisnya hari ini, semua kita orang percaya itu nggak pernah bisa lepas dari gadget kita. Bahkan saat kita ibadah pun, bahkan saat kita saat teduh pun, kita sering menggunakan ini.
yang lagi FYP di beranda kita. Sering, makanya kemarin di FA saya tegur. Kenapa? Karena saya lihat nyembah sambil HP. Itu distraction. Ya, dia akan membuat kita lebih tertarik kepada konten-konten daripada kepada Tuhan. Dia akan lebih membuat kita tertarik kepada konten daripada kita menyembah Tuhan. Dia akan membuat kalian anak-anak muda lebih tertarik kepada konten yang udah muncul notifikasinya di handphone kalian, di gadget kalian, ketimbang kalian fokus kepada ibadah. Jadi iblis itu nggak muncul. Saya bilang semalam sama anak-anak muda, iblis itu hari ini nggak datang lagi dalam wujud yang mengerikan, dalam wujud dosa-dosa yang nyata. Kalau disuruh mau makan narkoba hari ini, kau tahu lah itu salah. Nggak boleh kak, itu salah. Narkoba itu nggak boleh. Kalau hari ini kau disuruh melakukan dosa, kau tahu lah yang kata. Hari ini iblis itu masuknya manis, jalurnya halus. Dia membuat distraction. Dia mengalihkan perhatianmu dengan cara yang menyenangkan. Jadi kau harus paham, iblis bekerja hari ini gencar, tapi bukan dengan hal-hal yang menakuti. Waktunya udah dekat, ini akhir zaman. Iblis nggak mau cuma dia yang dicampakkan ke dalam api. Iblis nggak mau cuma dia yang menemui neraka. Dia mau ada banyak orang terseret kehilangan imannya. Lalu bagaimana caranya? Dia bukan datang dengan cara yang mengerikan, tapi dia datang dengan cara yang halus. Berapa banyak kau anak-anak muda yang gak punya waktu 5 menit saat teduh, tapi kau punya waktu 3 jam, 4 jam untuk scrolling FYP di TikTok. Itu cara iblis. Jadi kau harus peka. Berapa banyak engkau yang gak bisa baca firman lagi 5 menit pun, tapi kau scrolling segalanya, tahan berjam-jam. Paham ya? Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, engkau diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah. Tuhan mau. Bahan FA kita 2 kali minggu ini, ada jaminan bagi kita untuk sampai di surga. Iblis menghambat langkahmu untuk sampai ke sana. Bagaimana supaya kau kehilangan imanmu? Bagaimana kau kehilangan keselamatanmu? Itu yang iblis kerjakan. Jadi peka. Ya, nanti suatu saat saya akan bicara bukan hanya di depan anak-anak muda. Saya bicara di depan orang tua. Saya rindu suatu saat saya boleh bicara di depan orang tua yang ada di gereja ini. Bagaimana orang tua dan gereja harus kerjasama. Nggak bisa hanya dibebankan kepada pelayanan youth, pelayanan sekolah minggu. Nggak bisa. Hari ini terlalu berat. Bagaimana perjuangan guru-guru sekolah minggu itu ngajarin anak-anak untuk menyembah? Benar nggak nih? Nggak bisa nyembah ya? Kenapa? Karena pikirannya udah tergerus dengan konten-konten yang menarik, sehingga Tuhan tuh nggak menarik lagi. Itu rancangan iblis. So kita harus bekerja sama, bergandengan. So anak-anak muda harus paham. So anak-anak muda harus bangkit. So anak-anak muda harus tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Amin. Yang mengerti katakan amin. Coba semua pegang dadanya. Semua pegang dadanya. Ikuti saya, katakan, Tuhan, bantu aku untuk mengenal Engkau di masa mudaku. Mari semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dan aku ingin mengenal Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu engkau hidup berjalan dalam kemuliaan. Mari katakan seluruh hatimu untuk menyembah Tuhan.
sanggup mengerjakan perkara-perkara ilahi atas kami di tempat ini. Kau sanggup menuntun setiap generasi kami kepada kebenaran dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman ini dalam setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam